Sebelum kita memulai semua kegiatan, mari kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa sekarang. Diberitahukan kepada anak-anak yang merasa kehilangan duit di musola. Menghadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan malas untuk belajar, ya. Jadi sekarang sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya sama Ibu ya. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya kan? Yang pertama yaitu bangun cepat. Bangun tidurnya cepat. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur cepat tadi? Merapikan tempat tidur atau merapikan kasur dengan cara melipat apa? Selimut, merapikan tempat tidur, ya. Yang kedua apa? Beribadah. Ada anak ibu di sini yang beribadah tadi pagi? Alhamdulillah ya, bagus ya. Yang ketiga, apa lagi? Berolahraga. Siapa yang menyempatkan diri untuk berolahraga tadi pagi? Ada? Ada. Ya, ada kamu. Mungkin sedikit ya di antara kamu yang menyempatkan diri untuk berolahraga. Siapa tadi yang masih sempat membaca buku? Gemar membaca. Siapa yang bisa nih? Yang Kapan bacanya itu? Tadi pagi atau tadi malam? Bagus. Tadi malam boleh. Kemudian apa lagi kira-kira? Makan yang pagi. Ada ibu tadi makan. Ada pada di sarapan nak? Ada lewat sarapannya tadi. Tidak ada yang ngantuk di kelas ya, karena sudah makan makanan yang bergizi. Kemudian yang terakhir apa? Tidur cepat. Jam berapa nih ibu tidur tadi malam? Jam 9. Nggak boleh ya begadang apalagi pegang HP. Ya, nanti kita harus tidur cepat supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk pergi sekolah pada pagi harinya, ya kan? Nah, sekarang kita mulai dulu dengan SBG. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang untuk membangun rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Payung proklamasi,
dibuat satu tim. Kamu mau menjadi tim yang mana, nak? Tim yang mana? Tim yang mana? Bukan itu. Tim apa tadi? Maunya seperti tim apa? Seperti tim apa tadi? Bukan. Seperti tim apa tadi? Antara kamu mau seperti tim antara kerbau dan burung jalak. Mengapa kamu pengen seperti kerbau dan burung jalak? Karena saling menguntungkan. Apa contohnya saling menguntungkan di sini antara kerbau dan burung jalak itu? Burung jalak apa? Burung jalak memakan kerbau. Kemudian kerbau menjadi mengapa senang? Karena punggungnya tidak gatal lagi. Ya. Jadi ada yang mau seperti tim antara kerbau dan burung jalak. Ada juga lagi yang seperti apa? Siapa yang mau tim seperti apa? Mau kamu lagi? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan Bunga. Mengapa mau seperti kupu-kupu dan bunga? Karena saling menguntungkan. Karena saling menguntungkan. Bagaimana bentuknya saling menguntungkan itu? Bunga berkembang biak. Mengapa bunga bisa berkembang biak? Dengan adanya bantuan kupu-kupu melakukan penyerbukan dengan cara memakan isi tadi, Bu. Ya, bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal berbagai macam simbiosis. Apa nak tujuan pembelajaran kita? Mengenal berbagai macam simbiosis. Jadi materi kita hari ini adalah tentang simbiosis. Nanti ke sini ya. Jadi untuk lebih memahami kamu tentang materi pembelajaran simbiosis ini, coba ibu tanya dulu. Apa hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem? Apa hubungannya antara makhluk hidup dalam ekosistem? Kelompok ini bisa jawab? Apa? Memakan dan? Ada makhluk hidup yang memakan dan dimakan. Apa contohnya, nak? Ayam makan cacing. Burung makan cacing. Itu berarti sama-sama memangsa nanti. Nih, kelompok ini apa lagi? Kelompok ini apa hubungan makhluk hidup dalam ekosistem? Merebut makan. Merebut makanan. Contohnya apa? Cacing dan burung. Cacing dan burung. Apa dia cacing dan burung? Ayam tahu. Apa tadi? Ayam makan cacing. Ayam makan cacing. Kemudian Burung makan cacing. burung makan cacing. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada ikan. Ikan juga makan cacing. Cacing. Kemudian apa lagi contohnya? Antara memakan dan dimakan apa tadi? Masa cacing dengan ayam? Ini cacing dengan ayam. Ada lagi contoh yang lain? Kucing memakan tikus. Kucing makan tikus. Ya, jadi itu adalah contoh hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita sama-sama lihat video pembelajarannya ya. Perhatikan ini di sini. Perhatikan sama-sama. Jangan melamun-melamun. Halo Sobat Cerdas, sebagai makhluk hidup, kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu ternyata memiliki istilah loh, yaitu simbiosis. Simbiosis, secara garis besar simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis mutualisme
sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu kuku dengan bunga. Bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapat nektar untuk makanan kupu-kupu. Yang kedua yaitu kerbau dengan burung jalak. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak disebut simbiosis mutualisme karena burung jalak memakan sekutu yang ada di tubuh kerbau, sehingga kerbau diuntungkan karena terhindar dari gatal, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu. Yang ketiga yaitu burung plover dan buaya. Keuntungan bagi burung plover ketika buaya mengeluarkan panas tubuhnya dengan cara membuka mulutnya untuk beberapa waktu, burung plover datang untuk memakan sisa-sisa makanan yang ditempel pada mulut dan gigi buaya. Sedangkan keuntungan bagi buaya, mulutnya menjadi bersih dari sisa-sisa makanan. Yang keempat yaitu manusia dan bakteri E. coli. E. coli berperan dalam mengurangi pertumbuhan bakteri jahat, membantu proses produksi vitamin K, serta mempercepat proses pembusukan makanan di dalam usus besar, sehingga keduanya sama-sama saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Berikut beberapa contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu tanaman anggrek yang menempel pada pohon inangnya. Tanaman anggrek diuntungkan karena mempunyai tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan berbagai senyawa untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pohon pinang seperti pohon mangga, randu, dan lain-lain tidak memperoleh keuntungan dari menempelnya anggrek pada batang atau dahannya, serta tidak dirugikan karena tidak menyerap air maupun senyawa dari dalam batang tumbuhan yang dijadikan inangnya. Yang kedua yaitu tumbuhan sirih yang merambat pada batang tumbuhan inang. Tumbuhan inangnya tidak dirugikan karena sirih menyerap unsur hara dan takaran yang masuk ke dalam tanah, serta tidak diuntungkan karena tumbuhan inang tidak memperoleh hal positif dari sirih. Selanjutnya yang ketiga yaitu ikan remora dekat dengan hiu. Untuk memperoleh perlindungan dari pemangsa ikan remora, serta seringkali ikan remora memakan sisa-sisa makanan dari ikan. Bagi ikan remora tidak memberikan keuntungan apapun dan ikan hiu. Keempat simbiosis komensalisme yang terjadi antara udang dan timun laut. Hal itu terjadi karena udang memperoleh sisa makanan dari dasar timun laut, sehingga udang diuntungkan. Tetapi bagi timun laut, kehadiran udang tidak merugikan dan tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang terjadi pada dua makhluk hidup pada kondisi berbeda. Pada proses interaksi ini, salah satu pihak akan diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan cacing pita. Karena cacing pita memakan sari-sari makanan yang ada dalam usus manusia, cacing pita dapat masuk ke dalam tubuh manusia, biasanya bersamaan dengan sementara manusia dirugikan. Yang kedua yaitu benalu dapat muncul pada dahan atau ranting tumbuhan. Benalu juga menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang, sehingga merugikan tumbuhan inang jika tidak dihilangkan. Contoh
yang ketiga yaitu tikus dan tumbuhan padi. Tikus sangat merugikan bagi tumbuhan padi karena tikus memakan padi dan padi sangat dirugikan oleh tikus. Contoh yang keempat yaitu nyamuk dengan manusia. Hampir seluruh manusia pasti pernah digigit nyamuk. Nyamuk menghisap darah manusia sehingga sangat merugikan karena selain menimbulkan gatal juga dapat menularkan penyakit. Keterangan tentang simbiosis. Apa anak ibu udah paham tentang pikiran telah dilihat itu? Berarti kira-kira? Ya, untuk lebih memahami kamu dalam pembelajaran tentang simbiosis, sekarang diberikan LKPD, ya, LKPD dalam bentuk kelompok. Di situ nanti kamu menentukan, kamu gunting nanti, kamu tempelkan pada kertas yang telah disediakan dan lem yang telah disediakan. Kamu cocokkan mana nanti di sini yang termasuk simbiosis mutualisme, yang mana termasuk simbiosis komensalisme, yang mana di antara gambar ini termasuk simbiosis parasitisme. Ya, tolong kerjasamanya dengan kompak, ya. Kamu cocokkan sesuai gambar yang telah dilihat tadi. Nah, ini kamu baca petunjuk soalnya, kamu gunting, ada kertas kosong nanti. Ini bagikan nanti ya. Ini. Nah, coba kerjasama digunting dahulu. Nah, ini. Apa nak? Gunting dulu deh. Nah, sekarang coba ditempelkan. Guntingnya sudah nak? Ya, sudah aja. Nih. Kamu gunting dulu.
aja loh. Sudah? Kita kesamping semua aku bersimpan. Kami berbuat begini. Oke, tinggal beberapa menit sampai itu. Sudah nak? Sudah tentu tak?
dulu. Maju semua. Ya. Sini nak, sini jangan ke kanan. Sini. Sini dah dari sini. Belakang nomor 1 dengan kawan. Ya. Siapa namanya? Nah, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Diskusi kelompok kami. Untuk kami. komensalisme, bunga dan pohon dan anggrek. Nama siapa? Komensalisme, pohon dan anggrek. Terus mutualisme. Terus Parasitisme, cacing dan manusia. ya, lanjut baca yang sampai tadi. Sini. Dua lagi. Nah, kira-kira ada yang jawabannya berbeda? Sama semua? Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Nih, kelompok berikutnya nih lah. Satu, dua, tiga. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, simbiosis mutualisme adalah dan bunga. Ya. Kedua, simbiosis parasitisme adalah cacing dan manusia. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah ikan hiu dan ikan kecil. Hubungan kita balik antara dua makhluk hidup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang setelah kita belajar, kita diskusi, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materinya. Jadi tadi simbiosis terbagi berapa nanti? 3. Simbiosis 1, simbiosis apa? Mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenisnya, namun salah satu menguntungkan dan yang satu sama juga menguntungkan. Ya, jadi keduanya itu sama-sama menguntungkan. Yang kedua simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang pertama diuntungkan, kemudian makhluk yang kedua dirugikan. Apa contohnya di sini? Seperti
Melakukan fotosintesis dengan menggunakan bantuan daun. Sedangkan pohon merasa dirugikan apa tidak? Tidak, karena anggrek tidak mengambil zat yang ada pada pohon. Anggrek cuma menopang supaya anggrek bisa melakukan fotosintesis gitu makanya. Nah, di sini untuk lebih memahami kamu lagi, ayo sekarang kita membuat kuis word ya. Orang masing-masing kelompok komentar nanti kelompok 3 dan kelompok 2 yang tampil. Pertama dulu ya. Tidak ada yang main di jendela, nanti pecah kacanya. Jangan dipanjat-panjat juga jendela tuh. Ya, ayo sekarang kelompok mana lagi? Kelompok nih. Kelompok 4. Tampil ke depan sekarang. Sini semuanya nak. Ini pakai waktu ya, pokoknya pakai waktu. Nanti kamu tempelkan tanganmu di sini ya. Tempelkan tangan di situ. Nanti diberi benar atau tidak. Saya bagi depan semua. Cepat. Nah, sekarang di sini jangan angkat-angkatmu. Sebelah sana, tiga sebelah sana, tiga sebelah sini. Nah, di mana kira-kira Andre? Kita mulai terusnya. Ya, di situ ada tulis. Nah, teruskan contoh simulasi parasitisme. Yang mana kira-kira? Apa B? Ya, kasih tepuk tangan. Yang kedua. Teruskan contoh simulasi parasitisme. Yang mana? Apa B? Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Yang ketiga, simbiosis. Contoh simbiosis komensalisme yang mana? Apa B? Ya, benar. Apa B tadi itu? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, duduk kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Yang 2, yang lagi cepat. Cepat. Ya nih, kita mulai sekarang. Ya, ya. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan. Kedua, lanjut. Sekarang contoh simbiosis parasitisme. Iya, benar. Benar. Yang ketiga. Sekarang contoh simbiosis komensalisme. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Iya. Ya. Ya, setelah kita belajar tentang simbiosis, apakah anak ibu ada yang suka dengan pembelajaran yang diberikan? Ya, bagaimana? Apakah di sini pembelajarannya yang mana ibu yang belum paham kira-kira? Semua paham ya, sudah jelas ya. Karena anak ibu sudah ngerti untuk memperkuat pendalaman kamu dalam mempelajari tentang simbiosis. Nanti ibu berikan tugas di rumah, carilah di lingkungan rumahmu nanti tentang apa saja bentuk makhluk hidup yang merupakan simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis parasitisme, yang mana simbiosis komensalisme. Ya, untuk tugas di rumah. Ibu kira itu saja untuk materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.